Saya selalu mengingat kisah Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau pernah beli satu kios di pasar di Irak. Muhammad bin Sirin ini ulama besar, terkenal, ya, salah satu ulama besar di kalangan tabi'in. Dan beliau karena waktu itu belum ada majelis ulama kayak kita sekarang, mungkin ya sudah lebih rapi gitu, ada lembaganya. Kalau dulu belum ada. Jadi di mana ada seorang alim, orang suka beli rumah dekat dia. Kalau dia buka usaha, orang juga ikut buka usaha sebelahnya, karena dipikir kalau ada apa-apa nanya hukum kepada dia gitu ya. Dia beli satu toko di pasar, orang-orang pada beli semua toko di situ. Dan setiap kali Muhammad bin Sirin beli barang, pasti orang semua pada beli. Sampai Ibnu Sirin menjadi rujukan di pasar itu. Apa yang Ibnu Sirin beli, semua beli. Pasti Ibnu Sirin lebih teliti, karena dia tidak mau syubhat. Kalau sudah halal baru dia beli, gitu kan? Dan banyak kisahnya. Nah, di antaranya, rupanya ada orang yang menawarkan kepada Muhammad bin Sirin keju. Ditawarkan keju. Datang bawa keju. Pedagang ini tahu kalau Muhammad bin Sirin beli, berarti satu pasar akan beli. Datang ini Muhammad bin Sirin keju, harganya modal saya sekian, saya jual kepada Anda sekian, Anda bisa jual sekian, untung Anda sekian. Dia udah kasih gitu. Untungnya kalau tidak salah 40.000 dinar atau dirham, banyak sekali pokoknya. Saya nggak bisa nilai dan rupiah sekarang, tapi intinya jumlahnya banyak. Pertanyaan pertama Ibnu Sirin kepada pedagang tersebut, ini kejumu halal nggak? Kata dia, keju, apa, susu dikeringkan, taruh garam, dijemur jadi keju. Artinya cara konven buat keju kan begitu biasanya gitu. Belum pakai alat memasak itu. Dari mana haramnya? Kata dia, Ibnu Sirin bilang, keju yang kau datangkan ini dari negeri Persia. Mereka orang non-muslim. Biasanya untuk membuat keju itu lebih kenyal, mereka mencampur dengan lemak hewan. Dan lemak hewan mereka tidak jelas, halal atau haram, syubhat. Kalau kau jamin dan siap tanggung jawab depan Allah ini halal, saya beli. Orang itu bilang, saya tidak berani. Gak mau dia jamin. Bagi saya ini halal gitu. Kata Ibnu Sirin, kalau gitu saya tolak. Padahal jelas, dapat keuntungannya jelas. Dan kalau orang pasar itu semua tahu. Orang ini bilang depan mereka, modal sekian, Anda bisa jual sekian. Dan walaupun Ibnu Sirin jual dengan harga keuntung, orang semua tetap beli. Kan gitu. Akhirnya orang itu pergi. Tersebarlah berita Muhammad bin Sirin menolak karena syubhat, sekian keuntungan banyak gitu kan. Esok harinya, ada satu orang masuk ke toko Muhammad bin Sirin, dia ambil barang nilainya 2 dirham. Kecil sekali. Ada barang situ jual 2 dirham, diambil. Kalau kita mungkin 10.000, 20.000 rupiah. Diambil sama orang itu, lalu sambil bertanya agama sama Muhammad bin Sirin. Orang ini entah sengaja atau tidak, tapi dia rupanya lupa. Barang ini belum dibayar. Terus dia pas mau keluar, dia pamit, Ibnu Sirin bilang, itu barang yang kamu pegang belum kamu bayar. Dia bilang, saya sudah bayar. Orang itu bilang, kata Muhammad bin Sirin, kau belum bayar. Orang itu bilang, demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Bayar barang itu atau letakkan saja. Orang-orang di pasar dengar itu. Akhirnya orang itu kena malu, bayar dia. 2 dirham dia pergi. Orang-orang pasar pada ngumpul semua lalu bilang begini, wahai Muhammad bin Sirin, berikan kami pemahaman supaya kami faham dengan sikap Anda ini. Kenapa kemarin Anda tolak puluhan ribu dirham keuntungan karena syubhat. Sekarang Anda bersumpah mempertahankan 2 dirham. Gimana cara memahami ini gitu? Maka kata Muhammad bin Sirin, orang ini saya tahu dia melakukannya belum bayar. Orang ini belum bayar, saya tahu dia belum bayar. Dan kalau saya membiarkan dia, berarti saya akan membiarkan dia nanti dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat. Lebih baik saya bersumpah mempertahankan supaya saudara saya tidak masuk neraka, dia makan syubhat daripada dia nanti masuk neraka. Dan yang kemarin saya tinggalkan karena memang jelas syubhat. Begitu luar biasa mereka mempertahankan yang syubhat. Dalam kisah yang lain, Muhammad bin Sirin pernah beli madu. 1 gentong besar, madu bagus. Sama kasusnya di pasar yang sama. Dibawa madu, modalnya sekian, untungnya sekian. Orang pasar tinggal tunggu. Muhammad bin Sirin beli, mereka beli semua dari Muhammad bin Sirin. Jadi ini pedagang sukses karena orang semua beli barangnya. Subhanallah, dia beli. Sudah sore, tutup toko. Waktu itu orang maghrib sudah tutup tokonya. Karena nggak ada lampu masa dulu. Gelap. Maghrib tutup. Nanti besok pagi buka lagi. Rupanya gentong madu yang dibeli oleh, ini kisah yang lain sudah pisah, yang tadi sudah selesai ya, ini kisah lain. Di gentong madu itu rupanya Muhammad bin Sirin waktu tutup tokonya, dia lupa tutup. Dia lupa tutup.
Maka besok pagi waktu Muhammad bin Sirin buka tokonya, rupanya di dalam madu itu gentongnya ada masuk tikus mati. Dalam gentong itu masuk tikus mati. Muhammad bin Sirin panggil pegawainya semua, angkat gentongnya. Diangkat, dipikul, cukup berat. Berapa orang angkat gitu. Disuruh bawa. Orang pasar semua ikuti. Muhammad bin Sirin mau jual di mana madunya nih? Ini kan madu, kenapa dipikul? Harusnya dari toko dijual kan? Muhammad bin Sirin belum jelaskan juga. Ada tikusnya enggak? Dibawa sampai ke kali di belakang pasar itu. Ibnu Sirin bilang, tuang semuanya. Buang semuanya di air. Padahal dalam kisah ini dikatakan madu itu masih jatuh tempo. Belum dibayar, masih utang. Karena belinya jatuh tempo. Karena Muhammad bin Sirin bilang, saya kalau mau belinya saya nggak ada uang. Kata pemilik, nggak apa-apa jatuh tempo, silakan. Yang penting jelas Anda mau beli dan untung saya sudah jelas. Maka jatuh tempo lah. Dibuang semuanya. Waktu dibuang, orang semua lihat. Madu kan kalau dibuang di air, cair, habis gitu kan. Mereka tanya, wahai Muhammad bin Sirin, kenapa Anda buang madu begitu banyak? Kan bisa kami beli. Muhammad bin Sirin baru jelaskan. Semalam saya waktu tutup toko, saya lupa tutup gentong itu. Waktu saya masuk tadi pagi ada tikus mati di atasnya. Maka saya takut nanti saya jual dan saya menipu muslimin. Apa kata orang-orang pasar? Wahai Muhammad bin Sirin, madu kan kental. Ya, tikus mati di atas. Kenapa Anda nggak angkat tikusnya? Angkat saja beberapa lapis madu itu, berapa sendok dibuang. Kata Muhammad bin Sirin ini saking takutnya dengan syubhat ya. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menjamin untuk saya ada tetesan madu situ yang tidak kena racunnya tikus tadi? Anggap misalnya kalau diangkat nih sebagian, yang bagian bawah sekali mungkin ada yang tidak kena. Tapi siapa yang bisa jamin di situ tidak ada bakterinya tikus itu? Maka karena takut syubhat dibuang semua sama dia. Coba bayangkan. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Hikmah Allah SWT diuji Ibnu Muhammad bin Sirin dengan ini. Tidak bisa Muhammad bin Sirin bayar. Gak bisa bayar. Jatuh tempo pemilik madu datang tanya, saya mau tagih. Muhammad bin Sirin bilang saya belum punya. Ada sebagian produk di toko saya, ambil. Kalau mau di barter, saya nilai berapa barangnya, nanti sisa uangnya saya bayar nanti. Dikasih lagi jatuh tempo, belum bisa bayar. Intinya, sampai pada titik pemilik madu mengatakan saya akan keluhkan Anda kepada hakim. Kata hakimnya, kata muslimin silahkan, keluhkan. Anda punya hak untuk itu, karena memang saya tidak punya uang untuk bayar. Dilaporkan kepada hakim, dipanggil kepada pengadilan. Ditanya dua-duanya. Intinya Muhammad bin Sirin mengatakan, saya beli madu dari orang ini benar, dia jujur sampaikan apa adanya, tapi malamnya saya lupa tutup, ada tikus, saya buang, saya takut tipu muslimin, nanti jadi syubhat buat saya, kemudian jatuh tempo, saya belum bisa bayar. Saya sudah tawarkan, berikan saya kesempatan, dia tidak mau lagi, saya mau kasih produk juga dia tidak mau. Ya. Lalu kata hakimnya, kalau begitu kami terpaksa menahan Anda. Apa kata Muhammad bin Sirin? Tahan saya. Tidak masalah, itu hak dia. Saya ditahan, saya ikuti peraturan yang ada. Ditahanlah. Waktu ditahan, penjaga penjara ini kenal Muhammad bin Sirin. Ini ulama besar. Satu dunia Islam dulu kenal dia. Dia bilang begini, wahai, waktu itu dipanggil imam ya. Imam itu kayak kita kiai, ustadz. Wahai imam, Muhammad bin Sirin dipanggil imam. Saya berwenang di penjara ini. Saya bisa putuskan orang itu keluar masuk. Saya bisa izinkan. Saya izinkan Anda, khusus Anda, malam hari Anda pulang ke rumah keluarga Anda. Sama istri Anda. Besok pagi Anda datang lagi, kami penjarakan lagi. Sampai keputusan hakim keluar untuk menyelesaikan perkara Anda. Apa kata dia? Ini syubhat lagi yang lain. Langsung dia mengatakan, saya tidak akan mendukung kamu dalam melanggar peraturan pemerintah. Gak boleh. Biarkan saya di penjara. Sampai Allah berikan jalan keluar. Karena sabarnya dan meninggalkan yang syubhat. Tadi kan kita bilang, kalau kita terus dalam syubhat, banyak ujian-ujian yang datang ya. Tadi Nabi Musa membunuh tidak sengaja, malah Allah uji dengan banyak ujian. Kan banyak orang terharamkan dari rezeki segala macam terjerumus. Tapi sebaliknya kalau antum selamatkan diri dari yang syubhat, itu banyak pintu rezeki yang terbuka. Yang terjadi pada Muhammad bin Sirin, tersebar berita di seluruh wilayah Irak waktu itu. Muhammad bin Sirin tumpah madunya karena syubhat. Ada takut syubhat dari matinya bangkai tikus, maka dia terlilit utang. Karena itu umat Islam prihatin, semuanya pada nyumbang uang. Uang itu datang, Muhammad bin Sirin, uang yang terkumpul dari umat yang dikumpulkan untuk bayar utangnya, bisa membeli sekian banyak gentong madu seperti itu. Jadi Muhammad bin Sirin terima uang itu dari umat, dikasih sedekah gitu ya. Beliau bayar pemilik uangnya, keluar dari penjara, dan dengan uang yang lebih masih bisa beli beberapa gentong lagi madu tersebut. Allah berikan jalan keluar karena meninggalkan yang syubhat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati sekali. Ya, masalah syubhat ini betul-betul harus hati-hati. Kalau tidak jelas waktu hukumnya, tinggalkan. Selesai. Jangan ikut-ikutan. Jangan hanya kena dukung suku, keluarga.
atau apalah kelompok atau organisasi lalu kemudian kita tidak mau tahu ini salah atau tidak, jangan. Karena semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan Allah jadikan sebagai tambahan amal buat kita semuanya di timbangan hari kiamat, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat insyaallah.